Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 31 Januari 2021. Jadi di akhir bulan pertama ya di tahun 2022. Pertanyaan saya satu gitu ya, udah profit belum teman-teman di bulan ini? Coba Anda cek review dari awal Januari tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 31 profit gak? Kalau nggak profit, ya saya masih maklumi karena marketnya gonjang-ganjing. Kalau yang profit, pertahankan gitu ya metode yang sudah Anda tekuni untuk profit. Nah, kalau ruginya dalam, nah itu harus introspeksi dan ya harus dievaluasi itu, entah itu gaya trading, entah itu psikologis, entah itu money management. Karena memang jujur market sebulan ini kita review flashback ya, kita review flashback sebentar. Market bulan ini ya agak struggling ya. Kalau kita lihat berapa kali digocek ke bawah ya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan yang ketiga yang keempat itu bantingannya tuh juga keras ya, tidak sebanding dengan kenaikannya. Contoh waktu ini naik 1,5, yang naik cuman bank. Jadi saya rasa kenapa tadi saya bilang kalau misalnya portonya sideways, nggak naik, nggak turun, atau cuman turun tipis, naik tipis, menurut saya itu wajar. Ya masih wajar. Nah yang nggak wajar kalau misalnya minus dalam. Nah ini yang harus cepat-cepat Anda evaluasi ya gaya tradingnya. Kalau yang sudah profit ya bagus gitu ya. Minimal ya di atas 5% udah oke lah. Ya, udah oke banget menurut saya. Anda bisa konsisten 5% aja 12 bulan, Anda dapat 60%. Ya, 10 kali lipat lebih tinggi daripada bunga obligasi yang sekarang ya. Rata-rata ori kan 5-6%. Jadi Anda udah bisa 10 kali lipat lebih besar. Nah, itu udah bagus. Udah sangat amat bagus. Makanya jangankan 5% ya, Anda per bulan konsisten aja 2%. Minimal ya, 2% aja per bulan, growth-nya itu udah bagus banget menurut saya. Jadi Anda jangan sampai kemakan, wah ini dia profit miliaran, wah ini dia profit puluhan persen. Beda. Ya, beda. Ya bisa aja akun pertama yang dia tampilin profit, akun yang kedua dia loss. Kita kan nggak tahu. Ya jadi jangan lihat orang. Ya, fokus aja 2% aja udah bagus. Jadi Anda targetin nggak usah terlalu tinggi. Ya, saya pun target bisa 5% per bulan udah cukup. Nggak usah lagi repot-repot. 5% per bulan saya rasa udah cukup banget. Om, tapi kan modal saya kecil. Ya, cuman misalnya 10 juta, 5 juta. Kalau cuman 2%, 3% atau dikit dong. Ya udah lumayan. Ya. Kalau mau cuannya banyak ya modalnya harus gede-gedein. Jangan Anda modal mau 1 juta gitu ya. Ini kita sambil cerita dulu ya, review. Jangan Anda mau modal 1 juta ya kan, mau dapat 10 juta. Kalau bisa kayak gitu nggak akan ada lah orang-orang susah di luar ya. Nggak akan ada orang-orang kekurangan. Ya semua suruh trading aja. Kan faktanya nggak begitu. Jadi kita harus realistis. Nah gimana cara realistisnya Om? Ya makanya target yang realistis juga. Jangan kita kemakan lihat kiri, lihat kanan. Kita kan selalu lihat rumput tetangga lebih indah. Padahal kita nggak tahu entah rumputnya itu hijaunya dikasih pewarna, entah rumputnya dikasih obat apa, ya dan lain sebagainya. Jadi kita melihat orang ini profit ini, kita lihat orang lihat profit itu, kita jadi mau kayak gitu, dan ketika pada prakteknya tidak sesuai kita jadi marah, jadi galau, jadi depresi, dan terakhir Anda pensiun. Padahal pasar modal ini hal yang sangat luar biasa kalau Anda bisa tekuni gitu ya. Dan ya harapannya di sini teman-teman bisa selalu di maintain ya. Teman-teman tonton morning briefing di sosial media kita, di grup free kita ya. Semoga teman-teman bisa sedikit banyak bisa terbantu lah ya, baik itu dari psikologis, dari rekom-rekom, dari analisa dan sebagainya. Ya dan tentunya project kita, project Bibos kita, jadi buat yang belum nonton juga dipersilakan ya. Part 2 untuk IPO-nya segera menyusul ya, mungkin di hari Rabu. Ya nanti setelah Imlek ya, setelah Imlek tanggal 1 akan coba saya upload. Oke. Nah, lalu nextnya kita akan lanjut aja ke pembahasan market. Hari ini kita nggak ada trade dan ya. Di hari Jumat kita nggak ada trade dan karena kita biasa weekend di FTA, saya nggak mau terlalu banyak trading santai sambil kawal beberapa yang lain. Dan overall outlook market masih sama ya, masih sideways,
masih mau uji nih ya, dia uji Bollinger Tengah sekarang ada di 6650-an ya. Nah ini Bollinger juga kayak apa ya, Bollinger ini kayak support resist, cuman dia fleksibel ya, dengan standar deviasi awalnya 2. Oke, nah ini kalau Anda mau tahu nih 20,2, berarti 20 ini EMA-nya. Jadi yang garis tengah ini, yang BB center ini itu 20, EMA 20. Jadi kalau Anda pakai setting simple moving average 20, itu harusnya sama dengan garis hijau ya. Oke, nah lalu standar deviasi 2 dari garis hijau ini naik ke atas 2, naik ke bawah 2, pokoknya equal lah ya, kenaikannya equal, standar deviasi 2 gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini zoning sideways bawah, ini zoning sideways atas, dan sekarang dia mau coba untuk breakout dan balik lagi. Yang digoreng, yang nge-carry emiten-emitennya ya banking lagi. Hari ini BBNI banyak yang nanya, Om, ini si BBNI kenapa lagi kenceng banget? Pertama karena dia emiten pertama yang yang nerbitin laporan keuangan di tahun 2021. Bayangin banyak emiten yang kuartal 3 pun belum rilis, dia tahunan udah rilis. Padahal tahunan itu diaudit loh ya. Sempat viral juga beberapa kawan saya yang kerja di akuntan publik ya, Big Four gitu ya, kayak PwC, EY, KPMG, apalagi Deloitte gitu ya. Itu kaget bahwa BBNI Big Caps gitu ya udah kelar di akhir, cuman butuh 1 bulan untuk nyelesain auditnya. Ini sekaligus membuktikan secara nggak langsung membuktikan kapabilitas Bank BNI. Ya berarti karena nggak ada aneh-aneh, proses auditnya berjalan lancar sehingga mereka bisa nerbitin dengan cepat. Ya karena ini bank-bank besar, bank-bank bagus, dan that's why si BBNI ini kenceng banget naik. Ya BBNI kenceng banget naik. Nah ini dikereknya sama yang kayak gini masih. Padahal mah balik lagi ya, banyak banget yang turun. Cuman menariknya saya review sebentar di hari Jumat ini beberapa emiten-emiten yang lama ini pada kompak technical rebound. MLPL, MPPA, ada Sen. Kalau buka belum ya, apalagi beberapa emiten-emiten lama itu cukup dikerek, dan ya salah satunya sih si siapa namanya, emiten MNC Group dan batubara ya, beberapa batubara juga sempat digoreng. Jadi emiten-emiten lama nih BBYB, Mari ya, dan beberapa saham-saham lain yang banyak hancur beberapa waktu terakhir, dalam sebulan 2 bulan terakhir ini technical rebound. Dan ya harapannya sih teman-teman bisa manfaatin dulu ya ini overall. Jadi misalnya sambil sampling MLPL ya, ini jelas bahwa ini belum reversal. Jadi jangan karena satu candle Anda bilang ini reversal. Belum. Ya dia reversal, dia butuh sekali banyak indikator. Meskipun mungkin kalau misalnya kita sampling si MLPL sendiri ya, meskipun kalau kita misalnya sampling si MLPL, mungkin kalau kita lihat wah ini ada akumulasi nih ya kan, ini kan ada akumulasi dari AK dan IU, tapi ini tidak mencerminkan reversal, belum mencerminkan reversal. Jadi kalau Anda pegang dan mungkin masih yakin dengan prospeknya, Anda bisa manfaatin untuk kurangin muatan dulu, sell on strength dulu, lalu nanti teman-teman di bawah serok lagi. Karena yang namanya downtrend harusnya akan ada chance untuk ke bawah lagi. Nah jadi bisa dimanfaatkan. Nah ini reminder, tapi terserah kalau Anda yakin dia langsung reversal, besok naik lagi 20%, besok naik lagi 20% ya silahkan. Cuman saran dari saya, bijaknya bisa manfaatin kesempatan ini untuk ngurangin loss yang teman-teman pegang gitu ya. Lalu nextnya kita akan lanjut aja ke pembahasan. Pertama ada RMKE ya, RMKE still good, sama kayak nasi ya, technical rebound ya. Dia bertahan di atas 400 technical rebound gitu ya. Saya juga ada copet pribadi lumayan. Untuk RMKE batasnya ada di sekitar 350-an ya, 346 354 gitu ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas angka ini sih menurut saya cukup baik ya. Jadi kalau mau beli ya di sekitar 360 370 dengan cut loss 346. Masih bagus arahnya, dan semakin batu baranya masih ongoing gitu ya, komoditi super cycle masih on, saya rasa bisa dipantau. Cuman karena ini pergerakan IPO ya harus disiplin lah, karena kan kita belum tahu behavior bandara gimana. Oke. Lalu MDLN ya, ini MDLN overall sih masih oke ya. Kita cek dulu bandarnya sebagai data pendukung.
Tidak ada distribusi yang masif, tidak ada akumulasi yang masif juga, so netral ya, masih bagus gitu ya dengan kita bisa maintain di atas 77.75 untuk MDLN. Ya, masih bagus dengan target penguatan itu ada di 88. Ya, ini target penguatannya ada di sekitar 88 sampai dengan 90 lah ya, 90-91. Nah, ini adalah target reboundnya. Jadi masih bergerak cukup oke. Ya, ini dia lagi buat konsolidasi setelah berhasil hampir mencoba breakout. Mungkin dia mau retest sekali lagi, masih still bagus ya. Bisa coba spekulasi beli kalau mau. Oke. Lalu nextnya ESA hari ini juga breakout. Ya, dia hari ini breakout, dia punya trendline dengan volume ya. Kalau kita cek apakah ada akumulasi, yes, ada akumulasi cukup besar dari RF dan kawan-kawannya. Bisa di maintain karena seperti yang saya bilang, ESA kalau bisa nggak jebol 430 ada chance rebound, dan ya dia stabil ya, balik lagi di atas 470. Hari ini breakout ya si ESA nya, dan harusnya bagus. Cuman kalau mau beli nanti bisa spec buy pas correction di sini, dia retest supportnya dulu, nanti kita baru buy. Ya jadi mungkin buy di sekitar 480-an atau besok dia koreksi 3% 4% gitu ya. Mungkin kita bisa spekulasi lirik. Oke, warannya Februari dulu terbang, apakah mungkin terulang? Mungkin banget. Ya, mungkin banget. Tapi nextnya Breeze jangka panjang gimana? Kalau long banget di atas 5 tahun sih kalau sabar silakan. Cuman kan sayang ya. Maksudnya oke lah buat kita yang sibuk, yang memang businessman, yang memang gak bisa pantau harian, mingguan, ya oke aja gitu ya. Tapi kalau kita yang bisa ya misalnya dalam seminggu kita bisa luangin 1-2 hari untuk ngecek saham, saya rasa nggak bijak kita pertahanin emiten yang downtrend. Tapi kalau ditanya bagus ya jelas bagus jangka panjang. Cuman yang jadi pertanyaan saya, jangka panjang Anda itu berapa? Kalau jangka panjang Anda 3 bulan itu jangka pendek namanya. Yang namanya jangka panjang sesuai definisinya ya di atas 1 tahun. Itu pun minimal, kalau untuk bank ya 5 tahun ke atas. Jadi siap gak? Kalau siap masih oke sih, gak masalah ya. Lalu nextnya untuk nasi, dia masih bertahan di atas 400-an ya, ini still good. Hari ini candle ada hammer ya, masih bagus, bisa dipantau untuk pergerakan copet-copetnya ya. Nasi masih bagus. BBB apakah rebound balik? Nah sekarang BBB ya, ini kan juga mungkin prospeknya bagus, cuman ya karena drama-drama dia kempes juga. Nah sekarang positioningnya 2000 ini angka wajib ya, 2000 ini angka wajib psikologis BBB. Nah kalau versi jeleknya dia akan uji 2000, abis itu dia lanjut turun lagi. Karena apa? Karena trennya ini masih dalam tren yang downtrend. Nah tapi kalau dia bisa revert, bisa breakout 2000 dan stay beberapa hari di atas 2000, bukan tidak mungkin dia rebound balik ke ya pertama nih target jauhnya 2500. Bisa banget. Dengan syarat harus stabil di atas 2000. Nah takutnya tidak bisa stabil. Nah ini yang harus kita cek. Ya kalau Anda yakin silakan buy on breakout dengan target 2400. Tapi kalau Anda yang pesimis bisa manfaatin kalau dia uji 2000 dan terlihat nggak kuat, Anda bisa manfaatin untuk exit dulu. Ya. Untuk Arto, oke, sesuai predik dia akan buat konsolidasi. Ya, pantauannya ini di 15.000 ya. Atau kalau lebih bagus bisa di atas 16.000 sih. Ya kalau dia stabil di atas 16.000 harusnya bisa mantul-mantul lah. Ya mantul-mantul dengan target mantulnya tuh mungkin ke arah sekitar 17.000. Ya habis itu belum tentu lagi, bisa jadi dia naik habis itu uji turun lagi. Atau dia buat semacam double bottom di sini sehingga kalau kita tarik garis dia nyatu itu juga bisa. Ya yang jelas dia akan buat konsol. Nah di sini kita bisa akum. Kalau Anda yakin dengan Arto, seperti yang saya bilang, kalau Anda yakin long term ya silakan, oke saja, fine saja. Ya trennya masih uptrend kok, belum patah ini belum patah banget. Cuman patah tren pendek harian aja. Ya. Untuk Arto karena ekspektasi gagal masuk, ekspektasi masuk LQ45, tahunnya nggak masuk akhirnya dibanting. Oke, kalau PNBN skip lah ya. Panin ini juga pergerakannya kayak MNC Group, kayak Lipo Group, kayak Bakri Group. Itu ada timingnya sendiri. Ya, setahun sekali biasanya Panin Group gerak nih. PNBN, PNLF, PNBS, PNIN. Nah, ini geng-gengnya Panin. Cuman kalau tidak gerak, kalau belum timing ya dia sideways terus. Jadi saya skip. Ya.
Saya skip. Lalu nextnya BNI, ini bank-bank mini. Sebenarnya sih ya dia pertama oke bertahan di atas 300 kan, terakhir waktu itu requestan ada yang nanya juga, saya bilang sama, kalau si BNI bisa stabil di 300 ya mungkin ada konsolidasi kayak ESA nih. Ya dia konsolidasi di sini, ada momen tumbang, dia breakout balik ke 330. Nah, kuncinya di 330. Kalau dia cuma nyentuh 330 320 habis itu berat kempes lagi, hati-hati. Dia potensi lanjut ke bawah. Karena secara tren dia udah mulai downtrend harian sampai mingguan. Ya harian mingguannya sudah mulai masuk ke arah downtrend pendek. Jadi harus diwaspadai pergerakannya, kalau kenaikan hanya kenaikan semata. Oke. Lalu nextnya MLPL ya. Kalau MLPL ini resistnya jauh-jauh sih ya. Resistnya jauh-jauh. Resist 1 kalau kita ambil Bollinger Tengah itu ada di sekitar berapa nih? 280, jauh ya. Agak jauh ya, paling kita ambil di sekitar 250 dulu. Ini resist 1. Cuman kalau mau confirm ya harus di 300. Ya, jadi bukan gak mungkin reboundnya bisa ke sini ya. Bisa jadi. Habis itu dia kempes lagi bisa. Bisa banget. Ya, cuma realistis gak? Maksudnya habis dia naik 22%, dia besok naik lagi 20%. Kalau menurut Anda realistis, maka Anda masih bisa copet besok dengan target ke sana. Tapi ingat, feeling saya dia ketika udah uji resist 1 atau resist 2 di 300, itu dia pasti rejection ke bawah dulu. Entah ke bawah untuk lanjut turun, atau ke bawah untuk buat pattern, entah itu double bottom dan sebagainya, untuk uji lagi. Karena untuk trend itu reversal dari downtrend ke uptrend itu butuh beberapa konfirmasi. Jadi ya nggak bisa dalam satu candle kita, balik lagi saya bilang nggak bisa dalam satu candle langsung kita nyatakan itu reversal. Enggak. Tapi kalau bagi Anda yang copet-copet saya rasa juga oke. Nah, untuk Mari juga sama. Ini bahkan pas banget Mari ada di EMA 200. 400 420 jelas ini adalah area support yang cukup, bukan cukup lagi, area resisten yang powerful ya. Dan let's see, kalau dia tidak bisa bertahan, ini hati-hati kepentok correction. Tapi kalau dia bisa stabil minimal di kepala 4, ini bisa dipantau menurut saya ya. Menurut saya ini masih bisa dipantau lah. Ya, kalau mau kita ngomong dia targetnya kan di sini. Ya misalnya dia 1 candle, 2 candle, 3, 4, 5. Ya berarti di sekitar 450 ya. 450, 460 nih. Nah, kalau dia bisa breakout yang di sini ya, di garis hijau yang miring ini, nah itu baru reversal. Kalau enggak ya kepentok turun lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya jadi hari ini banyak banget yang rebound ya. Pertama kita bisa manfaatin gitu ya. Lalu nextnya future, buka dan Antam, buka aja deh. Ya untuk buka outlooknya masih belum ada. Ini masih downtrend dan still downtrend. Ya jadi kenaikan pendek ini hanya bagian dari tren aja. Ya karena dalam tren ada minor trend, ada primary trendnya, ada secondary. Nah ini adalah secondary trendnya nih. Ya kalau dalam downtrend secondary trendnya yang ini, naik turun. Ya ini secondary trend, ini secondary trend. Nah mungkin ada secondary trend lagi di sini, naik habis itu turun. Tapi outlooknya masih ke bawah, belum ada confirmation sama sekali. Gitu ya. Lalu nextnya Sochi. Aduh ini Sochi perkapalan yang agak berat sih. Sideways, memang sideways dan positioningnya juga cukup bottom ya. Batas di 180 gitu ya. Kalau sektor perkapalan gerak mungkin bisa dilirik. Tapi balik lagi, saya lebih suka kayak model SMDR, Temas atau BSML sekaligus yang perkapalan, GTSI, Lead ya. Dia yang pokoknya pergerakannya agak lebih gesit lah. Ya kayak misalnya mungkin Nelly. Nah ini Nelly juga bisa diperhatikan nih. Ya ngomong-ngomong Nelly kan dia after breakout dia konsolidasi sideways. Nah di dalam sideways ini dia cukup powerful ya, di atas 350 nih. Nah, ini coba bisa dipantau. Kalau sekali breakout itu bisa di sekitar 400-an. Ya jadi menurut saya cari yang lebih atraktif lah daripada Sochi. Tapi kalau mau Sochi bisa aja, cuman super sideways. PKPK outlooknya masih ke bawah, cuman menurut saya masih oke aja sih. Ya nggak ada distribusi masif juga dalam seminggu terakhir. Ini LGYP-nya sih ada buang. Ya tapi kalau mau kita hitung dari awal, XA ini masih pegang. Ya saya costnya di 230, saya nggak tahu mereka akan cut loss atau enggak. Tapi yang jelas kita tahu bahwa di 200 ya,
Di 200-an ini ada area support dan ini batas menurut saya. Nah, kalau sampai ini patah, ini jebol ya outlooknya akan jadi kurang bagus ya untuk si PKPK. Ya, jadi ini ada dua tren lain. Ya, ini ada dua tren lain gitu ya. Sebentar. Oke. Dua tren lain, yang satu ini udah mau dijebol dan last defense-nya kalau kita tarik nih pas di 200. Jadi 200 tuh batas akhir PKPK. Kalau sampai 200 patah, ini agak kurang bagus. Takutnya kayak toys. Perlahan turun. Ya, karena nggak ada yang nampung. Bandar udah nggak ada. Ya, dan ya kalau nggak ada yang gerakin ya perlahan turun lagi. Oke, lalu untuk properti untuk properti memang indeksnya udah di bottom banget sih ya. Kayak misalnya BSDE nih, ya kan, support 885 gitu ya. Ini udah the best supportnya sih. Perkaran ini udah the best supportnya untuk si BSDE gitu ya, di sekitar 885. Jadi kalau idealnya gini kan, market kita berada di area 6.600 6.700, which is itu adalah area all time high gitu ya, area dia punya harga tertinggi, tapi sektor-sektornya pada nyungsep ke area deket-deket seperti waktu pandemik kemarin. Ini kan anomali ya, seperti saya bilang, cuman bank yang bertahan, yang lain ambruk. Nah, cuman mungkin kalau marketnya kondusif, dia ada technical rebound bisa dipantau nih, karena biasanya kalau rebound dari support kuat itu lumayan. Nah, kalau target si BSDE mungkin di sekitar 950 ya. Jadi ada potensi ini dia akan uji di sini. Habis itu ya mungkin turun lagi. Karena trennya masih downtrend. Ya, tapi bisa dipantau lah dengan batas 885. Oke, lalu untuk IMAS ya, karena IMJS kalau nggak salah rebound ya. Nah, ini kan emiten-emiten yang sempat superior ya. Ini lagi pada bangkit nih. Saya nggak tahu alasannya apa. Apakah sudah mulai fase dia akan uptrend kembali? We don't know. Tapi ya ini bisa dipantau lah. Pertama kita bisa manfaatin. Nah, untuk IMAS satu resist penting yang harus diperhatikan itu ada di sekitar 830 ya. 830 840. Masih jauh sekali, dan kenaikan ini hanya kenaikan temporary ya, masih kenaikan temporary menurut saya, belum ada yang gimana-gimana. Meskipun kalau Anda jeli ini kayak divergence ya. Ini kayak divergence nih, ya kan? Ini kayak divergence. Cuman momentumnya belum sih, dia belum berhasil breakout, bahkan belum 780 aja belum ya. Kecuali dia mungkin bisa balik ke 800-an, mungkin kita bisa lirik. Jadi ya masukin ke watchlist dulu kali ya, karena kan ada pergerakan ya, kayak IMJS sih, masukin watchlist dulu. Nextnya BRMS. Ini super strong banget emitennya, Bakri Group ya. Ini udah mulai berita-berita tentang Salim, dan ini udah breakout, yang jelas dia udah breakout area 126 dan 130-an. Ini menandakan dia sudah super strong. Harusnya tidak ada drama cup and handle breakout. Kalau mau kita hitung area cup and handle-nya itu dari 132 ke sini ya 85. 132 kurang 85 47, maka dari 142 dari 132 ke 47, maka targetnya harusnya di 179. Target secara patternan. Cuman kalau di weekly pertama di 140 memang ada next resist. Jadi mungkin kalau ada drama-drama, karena 2 minggu kan sudah di push, itu bijak. Ya, ini udah 2 minggu, jadi mungkin minggu depan mungkin dia konsol dulu, silakan. Nah, abis itu cup besarnya itu ada di 150-an ya, 150 156. Nah, mungkin ini tantangan berikutnya. Cuman ketika dia udah berhasil breakout let's say 126 dan 132, ini udah arah yang bagus secara trend. Tinggal kita main positioning, karena dari kemarin si BRMS tipe sahamnya tuh bukan yang rally. Dia biasanya berproses. Ya, cuman nggak tahu nih after breakout apakah dia akan rally atau enggak. Dan secara monthly pun ini 156 tadi, ini area yang tadi penting. Ketika ini breakout, ini udah nggak tahu lah kemana arahnya. Ya, ini udah arahnya pasti ke utara banget sih ya, karena 130 pertama udah breakout, sisa 150 minimal target kan ke 200-an nih. Resistnya udah di atas 200. Jadi outlooknya bisa lumayan jauh. Dan kita bisa pantau untuk swing, karena ini baru mulai sih secara tren. Jadi kita bisa kawal. Ya. Nextnya Becip. Oke, kita percepat ya. Becip masih skip seperti saya bilang. Ini tinggalin aja lah dulu. Mungkin bisa tunggu di sekitar dekat-dekat 72 75 gitu ya, baru ada pantulan.
Nextnya PTBA apa UNTR ya. PTBA ini masih bisa di maintain ya, batu bara masih ongoing, bisa di maintain. Kalau PTBA memang tipenya slow ya, jadi candle-candle kecil tapi arahnya tuh ke atas. Nah, target cup and handle itu di sekitar kepala 3000 ya. Ini adalah target jauhnya. Pertama dia harus stabil dulu, breakout di 2880. Nah, ini yang harus dicoba breakout nih. Kalau dia bisa breakout ya bagus. Ya dengan batas kalau mau swing up di 2760. Jadi kalau bisa sih jangan sampai di bawah 2760 ya. Kalau bisa jangan sampai di bawah 2760. Nah, dia berproses lah. Ya naik turun tapi arahnya ke atas. Masih bagus, cuman agak lelet. Kalau mau copet-copet ya kayak Indi mungkin ya. Lalu kayak mungkin Bumi kalau dia lagi fluktuatif, kayak Fire, ya, ITMG juga lumayan, biasanya juga naik banyak. Nah, mungkin cari yang udah breakout aja sih. Cuman balik lagi tergantung Anda ya. Nextnya Same juga nih dari downtrend. Ingat ya, ini semua overall tadi downtrend dan belum breakout. Patokan di 400. Ingat-ingat aja tuh resist penting 400. Tadi Kemari juga 400, MLPL itu di jauhnya 300, dan lain-lain sebagainya. Nah, target rebound mungkin bisa kalau dia lanjut ke sini. Tapi habis itu ya hati-hati. Jadi maksudnya jangan maksa HK di atas. Ya maksudnya jangan maksa HK di atas. Oke. Ini untuk Same ya, bisa dipantau lah untuk copet-copet jangka pendek. Ya, per sekarang sih belum confirm. Ya kita nggak tahu kalau besok dia arah candlenya breakout, beda cerita outlooknya. Cuman per sekarang masih kayak gitu analisanya. Untuk Dart saya nggak komen. Saya sih sering pantau, cuman saya nggak pernah jarang copet di emiten ini karena ya fluktuasinya rada-rada nggak jelas juga ya. Saya juga bingung nih dengan si Dart ini, juga fluktuasinya nggak terlalu yang gimana-gimana. No comment lah ya untuk Dart, saya no comment deh. Ya pertama Bovin potensi gak? Forcing jelas potensi. Ya. Dia satu hal yang pasti dia udah pullback nih. Nah, ini udah pullback. Ya ini kan cup and handle. Tok dia udah pullback di sini. 1 2. Nah, ini bisa swing up ke atas. Ya dengan batas di 1200. Batas area stop loss. Nah, ini bisa dipantau lah untuk Bovin. Ya, ini masih bisa dipantau nih. Oke. Lalu nextnya BBRI. Oke, tinggal 2 slide lagi ya. BBRI, ini bank yang agak ketinggal, saya nggak tahu kenapa. Balik lagi, saya pernah cerita ya, breakoutnya tuh di 4250. Jadi ya tunggu breakout 4250 kita baru beli, lebih enak. Atau mau buy on weakness kalian di sekitar 4000-an, 4000, 4100 ke bawah. Ya kalau kayak BMRI, BCA, BNI itu udah breakout tuh. Bank buku 4-nya tuh yang top 3-nya udah breakout, tinggal si BRI aja. Saya nggak tahu nih kenapa. Cuman ya kalau banknya terus push, harusnya BRI juga cepat lambat akan kekerek naik. Ya buy on breakout tadi 4250. Oke, untuk BOS, ini BOS juga emiten agak gorengan. Ya, dari minggu kemarin saya juga nggak tahu nih, kalau kita mau cek dari minggu ini ada terlihat akumulasi. Saya nggak tahu nih YP siapa ya. Saya sih ada beli, jujur aja, cuman belinya nggak terlalu banyak lah ya, nggak nyampe 89.000. Dan cuman satu hal yang pasti dia belum confirm breakout sih. Ya breakoutnya tuh ada di sekitar 76, 79 lah. Ya di sekitar 79 itu breakout yang cukup krusial. Lalu next breakoutnya pas ada di sekitar 83. Ya which is itu pas-pasan 8382 dengan EMA 200. Nah, kalau si bosnya atau batu baranya menggila, maka si bos harusnya itu bisa breakout minggu depan. Karena kalau kita tarik trend lainnya, ini kan downtrend ya, rebound-reboundnya kan sama. Nah, kalau kita tarik trend lainnya itu sudah merujuk pas banget di ujung. Kalau dia gagal untuk tidak breakout, ya, kalau misalnya si bos ini, Pak Bos ini, dia gagal breakout, ya dia gagal, maka dia akan potensi uji ke sini, which is itu area support yang agak krusial. Kalau sampai patah di 67, ini agak nggak bagus. Jadi ya minggu depan bisa jadi penentuan bos sih. Ya dia punya chart pattern mau kemana. Cuman kalau momentum call-nya ada, saya rasa outlooknya harusnya lebih ke atas. Cuman belum ada yang nge-trigger aja ya.
Nextnya CSIS udah sesuai predik, dia mendekati 100. Ya kalau mau beli silakan ya, batas 100 gitu, 99 100 batasnya ya. Kalau mau beli dengan target profit ya di atas 110 lah ya minimal. Jadi saya sih nggak yakin dia langsung breakdown 200 ya, EMA 200, karena area 100 ini cukup support yang cukup kuat. Jadi ya kita nggak tahu sih, karena ini kan emiten gorengan, jadi bisa aja dia bangkit turun lagi ke 50. Cuman harus diperhatikan area 2 EMA 200 mungkin ada potensi yang cukup powerful. Karwe, wah Karwe ini bagus ya. Kita kan terakhir sempat TP nih di sini Karwe. Ya, dan ternyata setelah TP diguyur, kita nggak rekom ulang, dia breakout lagi. Ya, dan dalam 1 hari gitu. Jadi pas banget kepantul sebenarnya. Ya, pas banget kepantul di middle Bollinger, dan ya besok untuk hari Senin bisa dipantau sih untuk copet-copet. Ya, masih bisa dipantau lah untuk copet-copet. Hari ini yang goreng siapa ya? YP ya. Oh, ada YP. Saya nggak tahu nih YP siapa nih yang goreng. Ya, saya nggak tahu YP siapa. Cuman cost mereka di 209, 219 ya, mereka siap TP sih. Paling kalau mau tektok ini kan ada resist nih 230. Nah, inilah uji besok. Kalau bisa jebol 230 menarik ya. Menarik banget kalau bisa jebol 230. Nextnya untuk bumi. Oke, kita percepat. Nextnya untuk bumi. Untuk bumi sendiri sekarang ada batas di 70. Ya, kalau kita mau hitung wave 1, ini harus akan wave kedua correction dengan batas di 70. Lalu dia akan potensi lagi untuk breakout di sekitar 88 ya, 80. Ya 80, next ada di sekitar ya 90 ke atas. Jadi outlook bumi kalau saya lihat behavior, ini kan 1-2 naik, harusnya kalau nggak Senin Selasa dia bisa rebound. Ya kalau kemarin hari ini distribusinya bumi ya si MG. Ya karena memang MG-nya MG copet ya. Kemarin mereka ada beli gitu ya. Kalau kita selisihkan, kemarin itu masih ada akumulasi dan MG masih pegang. Lebih ke arah cut loss nih si MG-nya. Ya jadi cost mereka bandar 73, ini EF bandar utamanya 73, 77, 76 ya. Harusnya sih nggak dikasih ke 70, mentok di 73, 74 sebagai support yang penting. Target paling mentok turun sini. Turun sini habis itu harusnya rebound. Ya bisa dipantau kalau Anda yakin dengan batu bara dan bakri masih on. Amar, saya pribadi udah beberapa kali tektok ARB Hunter, tapi ini kayaknya patah ya. Agak sangat disayangkan sebenarnya untuk Amar karena dia patah. Target next ARB ini ada di sini nih. Mungkin ini area yang cukup kuat ya. Mungkin bisa dipantau lagi, dan ini ada di sekitar area 460. Ya mungkin ARB 1 kali 2 kali lagi bisa dipantau untuk ARB Hunter. Kalau ditanya trennya masih uptrend, jawabannya sebenarnya masih. Ya, cuman karena fluktuasinya besar, makanya saya bilang kan, Anda jangan terlalu FOMO emiten kayak gini. Yang ada Anda jadi nyungsep dari 800, bayangin loh. Dari 800 balik ke 400 itu 50% gitu. Dalam 2 minggu tuh Anda loss 50%. Itu sih bodoh menurut saya. Jadi kalau kita nggak tahu, makanya kadang emiten, kalau saya ya, kalau ada emiten yang udah terbang tanpa saya nggak tahu reason terbangnya kenapa gitu ya. Padahal teknikal awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba dia bisa breakout. Saya biasanya nggak pernah beli. Paling copet aja. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu ada apa di belakangnya. Mereka tiba-tiba besok mau guyur habis-habisan, kita juga nggak tahu. Gitu ya, jadi harus diperhatikan. Nasi sudah, power masih sideways ya. Kita skip. ISSP akumulasi atau bukan dari Januari. Coba saya bantu ya. Saya bantu untuk, oh ya, kalau yang mau open mirai saya ada kontaknya sih kalau mau. Ya. Arah netral ya. Arah netral sih, lebih ke tukar barang sih. Ya, RF-nya buang ditampung sama YP sama ZP. Netral. Ya, lebih ke netral. Next saya IPPE. IPO. Nah, kalau kayak kemarin IPP kan saya cuma copet. Nah, satu hal yang pasti dia trendline pendeknya sudah breakout. Ya, trendline majornya sudah di breakout. Beberapa resist juga sudah coba di breakout. Yang jelas ada di sini resistnya. Ya, pertama ada di sekitar 185-an ya, 185 190, 185 188. Nah, ini angka batas. Jadi dia nggak boleh balik. Kalau dibalik di bawah 185, ya dia akan balik ke bawah lagi. Ya, target resist dia coba
IPP ini di 200 ya. Di sekitar berapa nih? 220. Nah ini kalau dia nggak bisa tembus juga, ini kepentok. Kalau kepentok ya dia akan correction ke bawah, lanjut turun lagi. Karena trennya dia agak masih arah ke bawah ya. Kalau kita tarik dia punya trendline kan, nih lagi coba nih. Ya. Dia lagi coba buat wedge, dan kalau dia gagal bertahan di atas wedge, ya dia balik ke dalam wedge lagi, which is dia arahnya ke bawah lagi. Oke, nextnya Kino. Wah ini Kino juga saya kelewat loh. Ini bener nih Kino, saya kelewat loh. Keren banget nih Kino, dari udah 20% ya. Oke, lotnya juga ya nggak tebel lah, lumayan lah kita bisa beli. Dia harusnya breakoutnya dari sini, kita beli di 22 ya, 2223. Cuman ya saya pribadi kelewat sih. Karena saya jarang main consumer goods. Ya nggak bijak. Pertama kita kalau mau beli sekarang sih jelas nggak bijak ya. Minimal tunggu dia retrace. Cuman arah-arahnya jelas ya di 3000 deh last. Ya ini 227, 28. Next ada di sekitar 3000. Ya kalau mau coba spek antri dengan asumsi ini adalah highestnya, maka Anda bisa antri di 2500 ke bawah. Kalau mau. Kalau dikasih. Ya jadi kalau mau bisa retrace di 2500 ke bawah, bisa lirik. Keren sih yang ada serok Kino, keren sih. Next untuk yellow. Ini kepentok ya. Meskipun dia memang sudah breakout, tapi balik lagi ya, breakoutnya bisa aja untuk uji resist. Ya karena kan ini area 160 seperti yang saya bilang kan area kuat ya. Dan dia mencoba untuk breakout kemarin, dan ya dua candle ini kayak dia coba breakout di 160, 167, 168, tapi dua kali gagal. Nah kalau kayak gini hati-hati nih, takutnya kepentok untuk uji ke bawah lagi. Karena trennya masih downtrend ya. Nah setidaknya kalau mau optimis dia akan balik sideways. Anda nanti bisa buy on weakness lagi di dekat-dekat 130. Nah kalau dia memang mau komitmen after dia correction, nanti dia uji lagi, breakout lagi, retest. Oke, yang jelas dia sekarang lagi konsolidasi di 1315. Nah kalau dia nggak stabil, ya minimal di stabil di 150. Kalau dia nggak stabil akan balik sideways lagi. Amar sudah. Denar momentumnya belum ada sih, tapi ini pas di EMA 200 ya. Terakhir setiap dia nyentuh EMA 200 ini nggak lama reboundnya kenceng. Tong 14% arah. Nah ini kita nggak tahu nih apakah dia balik rebound atau enggak. Cuman batas 256 ya untuk Denar, atau di EMA 200 sekarang ada di 268 ya, 268 270. Jadi ini bisa dipantau. Kalau memang dia bisa stabil ya mungkin akan ada potensi untuk technical rebound. Oke, gitu. Jadi ya kurang lebih itu aja sih yang bisa saya sampaikan. So thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune terus ya. Ditonton juga untuk rekom untuk update terkait BIBOS-nya ya, karena dukungan dari teman-teman juga akan membuat saya semakin semangat untuk membuat konten edukasi yang free tentunya untuk teman-teman semua. So happy profit ya untuk minggu ini. Kita di VVIP minggu ini win rate 100%. Buat yang mau join promo Imlek ada ya, dari 200.000 jadi 120.000 gitu ya. Buat yang mau join Silent Invest juga terakhir nanti di hari Senin Selasa. So thank you all, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.